Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Ya, sudah sering kan pernyataan seperti itu. Masa saya ulang-ulang terus? Perlawanan kita, perjuangan kita tidak. Ini adalah awal kita melakukan perlawanan. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditahan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku Kamis malam. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dalam kesempatan itu, Hasto menerima konsekuensi penahanannya dengan kepala tegak. Ia juga menyampaikan penahanannya ini bisa menjadi momentum KPK dalam menegakkan hukum tanpa terkecuali. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Sementara itu, masa pendukung Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis malam. Mereka mengawal Hasto sejak diperiksa hingga ditetapkan sebagai tersangka. Masa pendukung Hasto ini membakar ban dan menyuarakan sejumlah tuntutan. Dalam aksi ini, politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu dan pengacara Hasto, Magdir Ismail, berorasi di mobil komando. Dalam orasinya, Magdir Ismail menyebut pihaknya akan melawan melalui proses hukum terkait penetapan tersangka Hasto. Ini bukan akhir. Ini adalah awal kita melakukan perlawanan. Ini adalah awal kita menunjukkan jati diri kita bahwa kita bukan orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Jadi saudara-saudara, apa yang hendak saya sampaikan adalah bahwa perlawanan secara hukum tetap akan kita lakukan. Lawan kita ini bukan negara, tetapi orang yang pernah berkuasa dan dipecat oleh Mas Hasto bersama partai, bersama pimpinan partai. Itu lawan kita. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan terkait langkah yang akan dilanjutkan setelah Hasto ditahan. Menurut Adian, penahanan Hasto bukan akhir tapi awal dari perjuangan. Ini bukan akhir, ini awal. Banyak orang malam ini mungkin tertawa terbahak-bahak, tapi pemenang sejati akan tertawa di akhir nanti. Sementara itu, usai diumumkan tersangka, KPK telah menahan Hasto Kristianto. Hasto ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Disebut namanya oleh Hasto, Jokowi tanggapi santai pernyataan Hasto tersebut. Jokowi mengaku akan terbuka untuk diperiksa jika ada fakta hukum dan bukti. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum, ya silakan. Artinya kan selama ini sering kali kait-kaitkan. Ya, sudah sering kan pernyataan seperti itu. Masa saya ulang-ulang terus? Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silakan.
Sementara itu, manuver dilakukan PDI Perjuangan pasca sekjennya Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Sesaat pasca penahanan Hasto, PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi yang melarang kepala daerah dari partainya menunda kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Instruksi itu dikeluarkan dalam bentuk surat dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Surat ini berisi instruksi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDI Perjuangan untuk ikut perjalanan retret di Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Bahkan, jika ada kader yang terlanjur dalam perjalanan menuju Magelang, maka diinstruksikan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Saat itu, Megawati Soekarnoputri juga menginstruksikan agar seluruh kader untuk standby menjaga komunikasi menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan sewaktu-waktu. PDI Perjuangan juga melarang seluruh kader dan pengurus DPP untuk tidak berbicara terkait agenda retret kepala daerah dan penangkapan Hasto tanpa arahan langsung dari Megawati Soekarnoputri. Kita ini dalam keadaan siaga diam karena perintahnya semua kader simpatisan tidak boleh ngomong hal ini. Kita harus menunggu komando. Ya, sekaligus ini jadi pengumuman buat seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Semua tetap dalam keadaan siaga menunggu satu komando dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Diduga instruksi yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan ini sebagai bentuk perlawanan atas penahanan Hasto Kristianto. Namun Minggu malam 23 Februari hingga Senin siang, tepat di hari keempat penyelenggaraan retret pembekalan di Akademi Militer, puluhan kepala daerah dari kader PDI Perjuangan mulai berdatangan ke Akademi Militer Magelang untuk mengikuti retret. Di antaranya adalah Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, dan Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Pramono menegaskan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah merestui kadernya ikut retret di Akmil Magelang. Hari ini kita memulai ikut untuk retreat. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Dan secara khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Wakil Menteri, dan semuanya yang setelah 4 hari lebih ini kita baru mengikuti retreat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut positif kehadiran sejumlah kepala daerah PDI Perjuangan yang akhirnya bergabung mengikuti retret di hari keempat. Mendagri menyebut kegiatan retret di Akademi Militer ini akan bermanfaat, sehingga rugi jika kepala daerah tidak mengikutinya. Di malam ada berapa banyak men? 17 kalau salah, ya teman-teman dari PDIP. Kemudian saya dengar juga hari ini ada yang mau bergabung, ya. Tapi ya kita minta untuk sekali lagi ini acara kenegaraan ya, acara pemerintah yang tadi udah rekan-rekan semua kepala daerah merasakan sendiri manfaatnya, ya. Baik untuk kepentingan membangun integritas, leadership, manajerial. Nah kalau nggak ada ya rugi mereka. Kehilangan kesempatan seperti ini, ya silakan bergabung aja, silakan bergabung dan kemudian segera menyesuaikan diri, berkenalan sama teman-teman yang lain, ikuti narasumber, manfaatkan waktu untuk sekali lagi membangun jaringan dengan para menteri, para gubernur, bupati, wali kota. Tadi ini kan semua lagi lagi saya minta wajib saya suruh kumpul para gubernur dengan para bupati wali kotanya semua. Ini kan supaya nggak terjadi rivalitas. Ini kan kita ingin membentuk sebenarnya
kekompakan, teamwork, solidaritas antara mereka, gotong royong, itu yang paling utama. Jadi kalau saya buat seperti itu nanti yang terjadi nanti rivalitas. Merupakan momen di mana kami akan meng-capture detik-detik pembekukan, dan bahkan kami ada sekarang dalam upaya pengejaran. Sudah kelihatan ya, itu sudah kelihatan tuh. Turun! 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 Hei! Turun! Satu lagi mana? Turun! Ini juga ada satu bungkus yang kami temukan, daun ganja. Apa dibalik ini semua kita belum tahu. Ya, kita akan lihat ya sama-sama. Ada ya? Ya, kita lihat pelan-pelan. Oke. Ya. Ayo. Wow, wow. Sudah tak bersisa. Kita lihat apa dibalik ini semua. Oh iya, ganja. Sobat saya Abraham Silaban, saya bersama dengan tim saya ada di daerah Pasaman Barat di Sumatera Barat. Ini merupakan momen di mana kami akan meng-capture detik-detik pembekukan, dan bahkan kami ada sekarang dalam upaya pengejaran pelaku yang berupaya untuk memperjualbelikan barang haram narkoba. Ini tidak tanggung-tanggung, kami dengar ini barang bukti yang cukup fantastis dengan modus operandi yang tergolong lihai sampai pada akhirnya tercium oleh petugas Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri. Kami berkejaran dengan tim yang ada di depan kami, tugas yang melacak melalui alat pelacak yang sudah ada di kendaraan tersebut. Sudah kelihatan ya, itu sudah kelihatan tuh. Ini bukan. Turun! Hei! Turun! 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 Hei! Turun! Satu lagi mana? Oh. Turun ya kau! Turun! Kau berapa orang? Kau berapa orang? Dekat. Beli sama apa? Itu kemana? Berapa ekornya? Tahu handphone berapa? Gimana kalau balik? Tahu motor mana ganjanya? Itu Pak, saya Pak. Minum, bawa mobilin dari mana? Ada fisiknya. Boleh kita yang oh ini. Jadi ini juga ada satu bungkus yang kami temukan, daun ganja. Dan sisanya kita ada di sini, tapi kami belum bisa bongkar. Ya, nanti Ganja. Ya, ini modifikasi. Kita akan bongkar itu. Ya, kita alamatnya, weh. Kita alamatnya. Kita KTP-nya juga ada alamatnya. Jadi dicegat dan dieskort. Di depan kami ada 2 mobil aparat, ada 4 mobil aparat, di depannya lagi ada 4 mobil aparat bersama dengan kita iring-iringan. Ya, kita sudah tiba di Polsek Ampe Nagari di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, kita berhenti di sini.
pelaku. Dan pelaku diamankan. Ya. Ada satu pelaku lain turut diamankan. Mana bang? Ya, ada dua yang diamankan. Kita akan lihat barang bukti yang akan dibuka oleh petugas. Ini untuk pertama kalinya barang bukti dibuka karena diyakini sungguhnya para pelaku alias dua tersangka ini orang yang bertanggung jawab di balik apa yang ada di balik mobil ini. Ya, sobat, saya Abraham Silaban. Kami melihat detik bagaimana dua tersangka diamankan. Dan kami ikuti proses mulai dari penguntitan, dieskort alias dikawal sampai ke Polsek Ampek Nagari di Kabupaten Agam di Sumatera Barat. Di balik ini masih menjadi misteri tentu saja, tapi diyakini bahwa ada barang haram narkoba yang jumlahnya fantastis. Kita akan lihat modus operandi di balik truk ini. Kami mencium aroma buah durian ya, yang begitu kental ya di sini ya. Oh, sudah dibuka. Sudah dibuka. Bentar. Oh iya betul, ada durian di dalam. Ada buah manggis juga di dalam. Ada petugas dari Subdit 3 Ditipit Narkoba Baris Krim Polri. Ya. Kita terus nantikan ya temuan di balik upaya pengungkapan di sini. Ada buah manggis. Ya, buah-buahan di dalamnya. Ada buah manggis, ada buah durian. Tapi kita harus pastikan, betulkah penyalahgunaan narkoba bisa dilakukan dengan modus operandi di balik ini semua? Dan ini akan kita saksikan, kita soroti bersama temuan barang bukti di balik ini semua. Ada AKBP Andi Odang dari Subdit 3 Ditipit Narkoba Baris Krim Polri. Abang, coba lihat bang. Ada durian di sini. Ada durian dalam ini. Ada linggis nggak? Ada buah manggis juga seperti ini. Ini tapi yang jelas pelacakan sudah dilakukan berkali-kali dan kita akan melihat apakah kemudian barang haram itu ditemukan. Karena tentu saja mereka akan berupaya untuk menyembunyikan. Ya, kita akan lihat ya. Sama-sama. Ya, kita lihat pelan-pelan. Oke. Ya. Ayo. Oh. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bakul. 15 bakul manggis. Nah, 15 keranjang ini namanya, Pak? Iya, 15. Iya, 15 keranjang. Keranjang.
dibuka. Apa di balik ini semua? Batu dong. Batu dulu. Di balik ini kali Bang. Kita mau lihat dulu isinya. Yang agak gede. Tidak apa-apa. Ini kita. Oh. Makan bro. Ya. Intip. Ada nggak? Bang. Jangan dulu. Ditemukan ternyata. Ada. Ditemukan. Persis di bagian ujung. Oke. Ya, itu tugas tim sus. Kepala tim sus AKBP Adi Odang sama dengan tim usaha untuk membalikkan ini. Apa di balik ini semua kita belum tahu. Ya, kita akan lihat ya. Sama-sama. Ya, kita lihat pelan-pelan. Oke. Ya. Ayo. Oh. Anda bisa lihat itu. Persis di balik itu ada tumpukan karung. Tapi kita tidak tahu apa isi tumpukan karung itu. Coba kita lihat. Bang. Oh no, ini apa? Wah. Ini barang haram narkoba. Ini barang haram narkoba. Nanti kita tanyakan kepada petugas. Ya. Ini data bersisa. Bang. Bentar. Bang, itu apa, Bang? Kita cek dulu. Nanti kita mau dicek? Oh yuk, kita cek. Kita cek temuannya. Ya, langsung dicek oleh KBP Adi Odang. Kita lihat apa di balik ini semua. Nah, bisa. Oh, ganja ya. Oh iya, ganja. Ada ganja. Ada temuan ganja di sini. Tapi kita tidak tahu apakah semua isinya ganja atau enggak. Tapi ini ganja. Ganja yang sengaja disembunyikan di bawah durian dan di bawah manggis. Ini perjalanannya dari mana sih, Bang? Ini dari mana jalannya? Bang, ini tadinya dari mana sih? Dari mana, Bang? dari Penyambungan. Apa? Dari mana Penyambungan? Sumatera Utara? Mandailing. Oh, Sumatera Utara ya? Tadinya mau ke arah Jakarta emang ya, Bang? Oh, yaudah. Ya, sobat, saya Abraham Silaban, saya ada di sini dan menjadi saksi mata lagi dan lagi. Aparat membekuk siapapun yang berupaya untuk melawan hukum, menyalahgunakan barang haram, narkoba, bahkan memperjualbelikannya. Yang jelas ini adalah upaya untuk memperjualbelikan barang haram narkoba dan modus yang digunakan tentu sangat mencengangkan. Di musim panen durian, di musim panen manggis, ia mengelabui semua orang. Ia bukan seorang pedagang durian ataupun pedagang manggis, tapi ia adalah seorang pedagang narkoba. Dua orang diamankan oleh petugas, disebutkan ini berasal tadi dari arah Penyambungan ya, dari daerah Mandailing, Sumatera Utara. Sudah diintai oleh petugas yang disebutkan akan mendistribusikan atau memperjualbelikan barang haram tersebut menuju ke daerah Jakarta. Tapi diintercept oleh petugas, diamankan oleh petugas. Di perjalanannya kami juga ikut dalam momen itu dan menyaksikan detik-detik itu, termasuk ketika dibuka, betul tidak meleset. Di balik ini semua adalah barang haram narkoba berupa ganja. Nah, kita akan lihat apa yang disampaikan.
ada 2 tersangka yang diamankan dan terjun langsung Brigadir Jenderal Polisi Mukti Juharsa selaku Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri turut mengawal upaya penangkapan ini. Tentu pengintaian sudah dilakukan dalam jangka waktu yang tidak pendek, tapi yang jelas ada 2 tersangka yang diamankan, ada barang haram narkoba melalui modus panen durian dan panen manggis. Bang, duriannya dapat dari mana? Beli di Sumatera Utara atau di Sumatera Barat? Di Mandalingnya. Oh. Jadi mereka sebut duriannya diambil dari Mandailing. Ya memang ini masuki musim panen ya, panen durian ya. Tapi ini untuk yang satu ini, untuk yang pertama kali saya melihat model seperti ini, modus di mana buah durian dijadikan ya semacam menutup-nutupi ya transaksi haram narkoba. Dapat barangnya dari mana, Bang? Hah? Kalau ini tahu jenis itu kenapa nggak tahu? Ah, Abang nggak tahu. Abang baru pertama kali nih? Pertama kali. Mengakunya seperti itu ya, pertama kali, tapi kita lihat upaya nanti penyidikan yang dilakukan oleh petugas, interogasi dan sebagainya. Asli mana? Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bang? Hah? Aceh? NTT? Abang? Jawa. Udah berapa lama di jalan, Bang? Seminggu ya, dalam perjalanan ya. Nah, tujuannya mau kemana, Bang? Tujuannya mau ke Pulau Gebang. Oh, Pulau Gebang, Jakarta Timur ya. Itu dapat ide bikin durian, di bawahnya ada ganja, gimana ceritanya, Bang? Bukan saya yang bikin, Pak. Abang jadi apanya? Saya kemek, Pak. Abang kemek. Abang ya? Ide duriannya dari mana? Oh, tahu, Pak. Saya tahu di pom bensin. Hah? Tahu di pom bensin. Di pom bensin. Modifikasi dilakukan ya. Modifikasi dilakukan sengaja di mobil bak tertutup ini, menutupi barang haram tersebut. Tentu saja dengan di atasnya ada durian yang baunya cukup menyengat. Nah, mungkin saja orang akan memperkirakan bahwa mereka sungguhnya adalah pedagang durian, tapi saya sangka mereka adalah pedagang barang haram narkoba berupa ganja. Ya, ini yang kita telusuri, ini yang kita saksikan depan mata kita. Maka dari itu, ya, kita berharap bahwa ini jadi pelajaran ke depan, supaya siapapun yang terlibat di dalamnya, ya tentu harus bertanggung jawab di muka hukum. ...74 sak ganja sebagai barang bukti diamankan. Kita akan ikuti bagaimana proses penyidikan yang berlanjut. Sobat saya Abraham Silaban, kita akan mendalami tentu saja temuan di tempat kami berada saat ini, tepatnya di Polsek Ampek Nagari di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita terkejut dengan temuan di mana modus di belakang kami ini seolah-olah para pelaku memperjualbelikan durian dan buah-buahan, termasuk juga ada manggis di sini, Anda bisa lihat ini. Ceritakan kepada kami berapa barang bukti yang ditahan, Pak? Ya, tadi pada pukul 13 ya. Tepatnya di Simpang Air Putih, Pasaman Barat, kita melakukan penindakan berupa penggeledahan sebuah kendaraan truk dengan penangkapan 2 orang tersangka bernama D dan I. Di mana dari penggeledahan tersebut kita temukan sebanyak 74 bungkus, dari masing-masing satu bungkus itu seberat 1 kilo. Total 74. Di dalam mobil box itu terdapat 73
bungkus ganja, sedangkan 1 bungkus lagi ditemukan di kabin supir yang tersimpan di dashboard kendaraannya. Jumlah total 74 kg. Oke. Artinya ini kan kami ikuti upaya pencegatan di jalan ya. Ketika berupaya untuk mendistribusikan atau memperjualbelikan barang haram tersebut, kami dengar dari arah Mandailing datangnya atau dari arah Sumatera Utara untuk menuju ke daerah Jakarta, tepatnya Jakarta Timur. Bagaimana upaya ini dilakukan? Kedua tersangka ini diberangkatkan oleh seseorang melalui via telepon untuk berangkat dengan kendaraan yang sudah disiapkan. Kemudian berangkat ke Mandailing Natal. Sampai di Mandailing Natal, mereka menginap selama seminggu. Kemudian dihubungi kembali dengan menggunakan handphone. Kemudian diajak ke beberapa tempat. Kemudian di sekitar hutan, di pinggir jalan. Kemudian ada temu 3 orang. Kemudian dimuatlah ganja yang sebanyak 74 kg ini. Kemudian setelah itu dia turun di pasar di sekitaran Mandailing Natal. Kemudian sudah disiapkan beberapa orang yang memasukkan buah-buahan ini sebagai covernya. Oke. Jadi sengaja kemudian di-loading dulu barang haram itu. Ya. Kemudian di-loadinglah buah-buahan sebagai alibi ataupun sebagai sesuatu yang menutupi. Ya. Gitu ya. Jadi di loadingnya itu sudah disiapkan cover. Jadi ada modifikasi di dalam baknya. Iya, seperti yang kita injak saat Ya, ini. kita beri injak seperti ini modifikasi yang memang disiapkan oleh jaringan yang ada di Jakarta. Karena kedua tersangka ini sudah hanya menerima kunci saja. Kemudian dia baru berangkat. Oke. Apakah kemudian para tersangka ini adalah mereka-mereka juga yang menjadi satu jaringan atau mereka sesungguhnya hanya bersifat pengantar saja? Mereka ini sudah salah satunya kita masih pendalaman untuk menguatkan dia sewaktu jaringan. Tapi yang satu hanya ikut saja, hanya mengetahui bahwasanya dia akan diupah untuk berangkat ke Mandailing Natal. Ini yang mengejutkan ya, Pak Kasatgas. Kalau kita lihat ini ada manggis, ini saya sempat menghitung tadi ada 13 bakul seperti ini ya. Ini cukup banyak ya. Kemudian ada durian. Dan ini kan musim panen. Panen manggis, panen durian. Kemudian ini dimodifikasi, dibuatlah sedemikian rupa dan di bawahnya ternyata terdapat barang haram ganja. Ganja. Ide ini datang dari siapa ya? Ini dari interogasi mereka, ini sudah disiapkan oleh jaringan mereka. Dan ini beberapa kali modus sudah seperti ini dilakukan penangkapan. Nah ini yang selama ini hanya ditutupin saja. Tetapi untuk yang kali ini boxnya sudah dimodifikasi dengan permanen seperti ini. Oke. Berarti mereka sengaja menaruh durian di dalamnya untuk kemudian apakah karena baunya menyengat atau lain salah satunya alasan? Ya salah satunya untuk menghindari bau aroma yang cukup tinggi karena ganja. Jadi seolah-olah orang mengetahui bahwa mereka adalah pedagang durian. Ya, nanti kalau ada pemeriksaan razia di pinggir jalan atau petugas ataupun di pelabuhan, muatan dibuka seolah-olah itu adalah pengangkut buah-buahan. Memang harus cermat sih. Tadi kami sempat ikut bagaimana upaya Pak AKBP Andi Odang bersama dengan tim untuk mencari dan memastikan bahwa sesungguhnya memang di bawah dari alat semacam perangkat yang dimodifikasi ini ada barang haram. Karena kan di atasnya ada durian. Kemudian ada juga ada manggis juga sebagainya. Kalau nggak cermat tentu bisa dikelabui ya. Tentu itu bisa lewat begitu saja. Tapi kan itu tidak terjadi begitu. Tadi sasarannya sebetulnya kemana sih ini, Pak? Untuk ganja ini akan dibawa ke Jakarta. Untuk dibawa ke Jakarta, di wilayah Jakarta Timur. Tetapi untuk kenapa kami melakukan pengungkapan ini? Karena memang kita sudah melakukan penyelidikan yang cukup panjang ya. Dengan mempelajari beberapa modus, kemudian mengaitkan dengan beberapa kegiatan yang lain. Sehingga kita mendapatkan informasi dan menguatkannya, kita lakukan penindakan. Ada 2 orang yang sudah berhasil diamankan, 1 orang yang disebutkan sebagai orkestratornya. Ini masih didalami, masih dicari. Kita melakukan pengejaran terhadap saudara F. Inisialnya F. Inisial F. Dia yang melakukan penelpon untuk mencari 2 orang. Kemudian dia juga yang mengarahkan untuk menginap di Mandailing Natal. Kemudian kapan kendaraan ini diisi di sekitar hutan hasil dari penanaman ini. Kemudian yang menyiapkan untuk buah-buahan ini juga saudara F. Nah, kalaulah kita kemudian bertanya, barang haram ini datang dari mana? Ya,
datang dari mana ganja ini? Ganja ini kita dari hasil keterangan dia dan hasil penyelidikan kita memang ditanam di sekitar hutan. Oke. Ya, yang jauh dari pemukiman, kemudian di wilayah Aceh. Di wilayah Mandailing Natal. Oh, daerah Mandailing, Sumatera Utara. Oke. Mereka terancam berapa tahun? Mereka kita kenakan pasal 114, kemudian pasal 11 ayat 2, kemudian junto 132, ancaman minimalnya 4 tahun, kemudian maksimalnya 20 tahun. Kemudian dari hasil penindakan ini, nilai ekonomis barang bukti yang kita temukan sebanyak 350 juta. Dan kalau ini kita lakukan penyitaan sehingga kita melakukan pencegahan agar tidak dikonsumsi sebanyak 300.000 pengguna. Lagi dan lagi, ini bukan aksi belaka untuk menunjukkan sesuatu dan lain sebagainya, tapi yang jelas ini jadi pelajaran ya Pak ya. Informasi ke depan bahwa siapapun yang main-main di sini ada konsekuensi hukuman yang akan dihadapi. Begitu. Dan siapapun yang mendapatkan pesan ini dan informasi ini supaya ini tidak diulang kembali. Inilah aksi kejar-kejaran yang melibatkan tim gabungan di Tres Narkoba Polda Riau dan tim Sat Narkoba Polres Bengkalis bersama Bea Cukai dengan kapal speedboat membawa narkoba di perairan Pantai Sepahat, Kabupaten Bengkalis. Petugas terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk menghentikan paksa kapal tersebut dan mengamankan 2 orang kurir narkoba berinisial JM dan IF. Saat dilakukan penggeledahan, petugas gabungan mengamankan 87,68 kg sabu beserta 51.882 butir pil ekstasi yang disimpan di dalam karung. Barang haram senilai 103 miliar rupiah tersebut berasal dari Malaysia dan dibawa ke Riau melalui perairan Pantai Sepahat, Kabupaten Bengkalis. Kedua kurir yang ditangkap tersebut mengaku mereka disuruh mengantar narkoba oleh seorang napi dari Lapas Dumai, di mana kedua kurir JM mendapat upah sebesar 100 juta rupiah dan IF mendapat bagian sebesar 25 juta rupiah untuk sekali pengantaran barang. Menurut Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal, pengungkapan narkoba skala besar ini dilakukan dengan teknik kolaborasi dan sinergi polisi dengan Bea dan Cukai. Selain mengamankan 2 pelaku dan barang bukti narkoba, polisi juga mengamankan sebuah kapal speedboat yang digunakan pelaku untuk membawa narkoba. Upaya Bareskrim Polri, Dirtipid Narkoba, dan seluruh jajaran Sat Narkoba untuk memastikan bahwa perang terhadap narkoba itu terus dilanjutkan. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya juga berkali-kali menjadi saksi mata dan melihat bagaimana frontline ataupun garis depan upaya untuk perang terhadap narkoba. Kami ada di momen-momen eksklusif ketika penggerebekan, ketika penangkapan, penindakan terhadap para pelaku yang meracik narkoba dilakukan di Bandung, di perumahan mewah, di Kabupaten Bogor, di Bali, di Malang, dan lain sebagainya. Kami sengaja melakukan ini semua untuk memperlihatkan kepada sobat semua bagaimana detik-detik upaya penggerebekan itu dilakukan, dan ini menjadi pesan agar kemudian tak seorang pun meniru atau melakukan hal serupa di kemudian hari. Dan wanti-wanti tentu saja, karena barang haram narkoba ada di sekitar kita dan bisa menyasar siapapun, bahkan keluarga ataupun sanak saudara terdekat kita. Maka dari itu, perang ini harus terus berlanjut. Saya Abraham Silaban akan terus berkomitmen untuk memastikan bahwa liputan perang terhadap narkoba akan selalu disiarkan. Sobat, 101 episode sudah AB+. Saya berterima kasih atas dukungan, support, dan atensi terhadap program ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Saya pamit dari layar iNews. Kita jumpa di lain kesempatan.
sabotase. Ada yang merencanakan ini semua, Pak.